Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Seven Podcast. Kembali lagi bersama aku, Sandra Novar Harjo dengan akhiran NIM 081. Aku Yohananda Nur Andrini, biasanya dipanggil Yoa dengan akhiran NIM 098. Dan aku Sekar Indirasi Huyati dengan akhiran NIM 085. Oke, teman-teman apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah baik. Di tengah gempuran tugas. Alhamdulillah. By the way, kita itu dari kelas Teori Hubungan Internasional, kelas yang diampu oleh Mas Jati Satrio. Oke, halo Mas Jati. Halo Mas Jati. Oke teman-teman, hari ini kita udah ada di Laboratorium Podcast FISIP UPN Veteran Jakarta. Kita mau ngapain emang hari ini? Mau ngapain ya? Kayak sesuatu yang keren gitu ya. Iya, kayak sesuatu yang keren nih. Kalian penasaran gak sih? Penasaran dong pastinya. Penasaran. Nah, sesuai judulnya nih teman-teman, kita hari ini ingin mereview buku. Kita mau ngomongin buku. Apa tuh? Bukunya John J. Mearsheimer yang judulnya The Tragedy of Great Power Politics. So, tepuk tangan dong. Wah, dari judul aja tuh udah Great Power Politics. Itu pasti udah Bau-bau apa sih? Bau-bau HI banget. HI ya. Tapi buat kalian yang di luar HI ini, terus kalau mau nambah insight boleh banget dengerin kita sampai habis ya. Iya, betul banget. Karena ilmu itu nggak ada batasannya, guys. Yes, betul sekali. Iya, betul banget. Nah, jadi mungkin nih kita mulai aja kali ya untuk ngebahas buku ini. Mungkin dari Sekar dulu nih. Menurut Sekar itu isi buku Mearsheimer ini keseluruhannya gimana sih? Oke, boleh jelasin. Jadi kalau menurut aku nih bukunya nih pertama tuh komprehensif ya. Jadi tuh kan komprehensif. Ini buku kan ada 500-an halaman ya. Oh, banyak banget. Yes, dan di situ tuh memuat kayak pemikirannya si John Mearsheimer ini, dan menurut aku tuh setiap babnya tuh kayak menjelaskan satu hal tuh yang saling berkesinambungan satu sama lain gitu. Oh, iya betul gitu. setuju. Dan di sini kan ini tuh dari sudut pandang realisme ya. Realisme di mana kita ngeliat tuh anarki gitu, dunia tuh anarki dan haus kekuatan segala macam. Nah, di sini John Mearsheimer ini tuh dia tuh menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah internasional. Terus itu dilihat dari sudut pandang realisme. Kayak gitu. Iya betul. Aku setuju banget bahwa buku ini tuh punya satu teori, yaitu teori realisme yang sampai akhir buku tuh dibahas ya. Iya. Nah, kalau dari Yoa nih, apa nih kalau dari Yoa? Boleh mungkin sharing ke teman-teman semua. Aku suka banget sama materi yang ada di buku ini, kayak tadi yang Sekar bilang ya. Jadi Mr. Mearsheimer ini dia mengaplikasikan teori realismenya beliau ke dalam kejadian-kejadian perang politik ya di masa lalu itu. Jadi tuh kita tuh secara nggak langsung tuh belajar sejarah juga nih, nggak cuma belajar tentang hubungan internasionalnya doang, terus kita nggak cuma belajar politik internasionalnya doang, tapi kita juga belajar tentang sejarah mengenai negara tersebut. Ada Imperial Jepang, ada Italia, ada Nazi Jerman juga ya. Terus ada perang-perang juga disinggung juga sama beliau di buku ini gitu. Banyak banget ya. Berarti kayak menganalisis perilaku negara-negara yang mempunyai kekuatan yang besar tadi ya, dengan teori realisme. Iya. Kalau menurut aku sendiri juga Mearsheimer ini orangnya itu benar-benar realisme banget. Orangnya sangat realisme banget. Jadi mungkin kalau kalian realisme banget nih, cocok untuk baca buku ini. Kalian harus tamatin. Recommended buat kalian yang, atau mungkin kalian yang kepo sama realisme tuh apa gitu ya. Terus betul. Kayak apa aja sih kejadian dilihat dari sudut pandang realisme tuh seperti apa. Betul. Nah ini tuh recommended sih. Bener banget. Nah seperti judulnya juga nih, dalam buku ini tuh tidak lepas dari 3 kata: tragedi, power, dan politik. Jadi Mearsheimer ini berpendapat bahwa upaya pertahanan negara itu upaya pertahanan
negara-negara yang besar itu digambarkan dengan tragedi. Jadi tragedi itu digambarkan dengan kekuatan besar. Jadi istilah ini tuh menggambarkan bahwa negara-negara itu di dalam sistem internasional yang anarkis itu akan selalu berkonflik, akan selalu ada perang, dan selalu negara itu berlomba-lomba untuk menjadi otoritas yang paling tinggi. Jadi tuh kayak berebut power gitu ya. Berebut power, iya betul banget. Nah, di buku ini juga ada satu istilah yang menurut aku menarik banget. Apa tuh? Apa ya? Penasaran nggak? Penasaran dong. Pasti teman-teman penasaran juga kan, istilah apa sih? Jadi ada nama istilah balancing behavior. Apa tuh Kak? Balancing Nah, behavior. jadi the great power di dunia ini melakukan balancing behavior, yaitu tindakan untuk memaksimalkan pengaruh serta kuasa agar negara lain itu tidak mencapai status hegemonnya gitu. Jadi dikip sendiri nih. Iya, dikip sendiri. Hegemoninya ya. Maka dari itu hal ini tuh menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Hal ini akan menciptakan jalur-jalur untuk negara itu berkonflik. Konflik, peperangan, dan akhirnya itu terjadi dilema keamanan di setiap negara. Security dilema Security gitu ya. dilema yang kita pernah pelajarin ya waktu semester 1 dan 2 gitu. Jadi bahasa santainya mungkin negara-negara itu FOMO gitu dengan negara-negara yang besar yang punya kekuatan-kekuatan militer, punya rudal, punya sesuatu senjata pemusnah massal gitu. Jadi akhirnya mereka FOMO, merasa terancam gitu dengan negara-negara tersebut gitu. Terus arm race abis itu. Jadi karena FOMO akhirnya mereka ikut-ikutan beli senjata. Iya, ikutan-ikutan beli Jadinya senjata. ada perlombaan senjata. Benar banget. Betul. Nah, maka dari itu Merseimer juga menambahkan nih bahwa dari dilema keamanan itu negara juga harus memiliki policy makers yang baik. Oke. Jadi harus bijak juga ya Iya. dalam mengambil keputusan. Iya, mengambil keputusan Yang berkaitan dengan ini gak sih? kebijakannya, kebijakan-kebijakan gitu. Karena kita kan juga udah belajar ya TAKLN, perumusan analisis kebijakan luar negeri. iya, perumusan kebijakan kita juga harus bisa memitigasi, menunda, terus juga kita harus bisa mengelola gitu. Baiknya gimana gitu dalam merumuskan kebijakan gitu, karena menurut Merseimer itu juga penting gitu. Oke, nah itu dia review singkat mengenai keseluruhan isi buku. Mungkin ada yang mau ditambahin tentang buku ini dari Yoa atau Sekar? Kalau dari aku sih tadi seperti aku bilang komprehensif banget, dan di sini tuh kan aku sempat singgung soal realisme kan. Nah, Iya. di sini tuh jadi tuh si Mas Hammer ini tuh juga dia tuh agak lebih condong ke dalam ofensif realisme ya, atau realisme yang Ofensif. ofensif gitu. Jadi di sini tuh dia juga mengutip beberapa pendapat dari Lowes Dickinson dari buku The European Anarchy. Jadi yang pastinya tuh data-data yang itu tuh valid banget gitu, yang diumumkan oleh John Mearsheimer gitu. Oke, tadi siapa Kak tokohnya? Lowes Dickinson. Lowes Dickinson. Bisa dicari teman-teman mungkin yang penasaran, bisa dikulik lagi mengenai offensive realism. Oke nih, kayaknya udah mau masuk ke inti dari pembicaraan kita nih. Waduh. Tapi sebelum itu aku punya fun fact. Fun fact apa tuh, Kak? Apa tuh ya? Fun fact ini menarik banget mengenai Mearsheimer. Tentang penulis nih. Iya, tentang Seru penulisnya. banget. Jadi fun fact-nya adalah Mearsheimer itu saat sekolah dia itu anak yang sering bolos. Waduh. Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Itu Jangan ya, mentang-mentang teman-teman. dia jadi analis terus kalian kayak Bolos aja iya, gitu, bolos jangan aja. ya. Oh, bolos bisa jadi analisis. Jadi pembuat teori enggak kayak Enggak, gitu kayak ya. gitu juga. Enggak kayak gitu. Nah, dari kesehariannya itu beliau ini bercita-cita untuk menjadi atlet yang hebat. Waduh. Atlet keren Jauh banget. ya kalau kita lihat dari Iya, bener. seorang penulis pengamat internasional Iya, jadi profesor dari ya. atlet, Gitu iya. Betul. Nah, mulailah saat beliau kuliah ini, beliau mengambil jurusan ilmu politik. Nah, di salah satu pelajarannya, matkul wajibnya ada matkul hubungan internasional. Dari situlah beliau tertarik dengan HI, teman-teman, gitu ceritanya. Jadi bermula dari kuliah dia tertarik ya dengan Iya. hubungan internasional. Betul gitu. Jadi kayak sangat
Lumayan fun facts ya, fun banget karena kita bisa lihat backgroundnya penulis dari buku ini, Mearsheimer, yang darinya anak yang suka bolos terus pengen jadi atlet berenang gitu. Atlet hebat. Atlet yang hebat Atlet lah. profesional. Atlet profesional. Sampai akhirnya beliau tertarik dengan HI di mata kuliah wajib saat kuliah gitu. Keren. Menemukan passion di tengah-tengah Yes, ya guys. yes. Makanya kalian harus semangat kuliah. Siapa tahu kayak beliau kan. Tiba-tiba ketemu passion yang sesuai gitu ya. Iya, betul banget. Kayak this is my passion. This is the one that I will Akhirnya continue my beliau journey. Yes. mengembangkan passion dia. Akhirnya jadilah buku ini. The Tragedy of Great Power Politics ini. Dan ini juga setahu aku tuh dia juga nulis buku-buku lain nggak? Iya, betul. Sama international politics. Iya. Jadi buat kalian yang kalau kepo boleh dicek kayaknya di Google itu ada ya. Iya, banyak kok buku-bukunya. di Google Books juga ada. Yes, betul. Oke, nah itu tadi dia fun fact dari penulis buku ini yaitu Mearsheimer. Nah selanjutnya nih aku mau nanya ke teman-teman semua mengenai hal apa sih yang kalian kulik yang membuat kalian tertarik dengan buku ini gitu. Saat kayak kalian baca, oh ini dia nih poin pentingnya dari buku ini. Mungkin siapa yang mau duluan? Sekar boleh duluan? Iya boleh. Jadi tadi ini ya soal yang menarik ya dari bukunya. Oke, kalau menurut aku sebenarnya sih semuanya sih menarik ya. Keren. Cuman aku ada baca satu keywords gitu di sini yaitu adalah bug passing yang ada di bab ke-8. Nah, itu tuh aku pas baca-baca kayak bug passing apaan sih? Gitu kan kayaknya belum familiar banget ya dengan istilah ini. Baru gitu pertama kan. kali denger guys. Iya, baru pertama kali dengar gitu dan ternyata pas aku baca-baca lagi ternyata itu adalah strategi yang dipakai oleh negara gitu untuk keamanannya negara itu gitu. Jadi itu bug passing itu kayak sikap dimana kayak ya udah gue kayak stand aja dan gue nggak mau nyerang gitu. Jadi kayak I'm just gonna stand terus nanti kayak ya let them yang nyerang kita. Tapi kita udah punya pertahanan gitu. Jadi kayak pastinya saya nggak mau mulai duluan lah gitu. Okay. Biarkan mereka yang itu ke kita. Tapi kita udah buat pertahanan kayak gitu. Itu ya bug passing-nya. Yes. Keren. Oke, kalau dari Yo sendiri gimana? Apa yang tertarik? Kalau aku ya dari buku ini tuh ada satu bab yang benar-benar menarik perhatian aku. Itu judulnya itu Anarchy and the Struggle for Power. Itu realis banget sih sebenarnya ya udah. Iya, dari judulnya aja. Anarchy, struggle of power itu Bener dari dua kata banget. kunci realis ya. Bener banget. Tapi tuh di sini Mearsheimer sendiri tuh dia menyampaikan 5 poin utama dari pemikirannya beliau sendiri. Lima poin ya? Kenapa kenapa negara itu dia sangat haus akan kekuasaan. Kenapa pengen banget gitu menguasai dunia ini daerah selain negara. Daerah selain negara. Jatuhnya jadi kayak hegemoni gitu. Iya, hegemoninya. Benar. Betul. Terus di buku ini juga dia tuh kayak ketika dia mereject suatu pandangan itu dia memberikan data-data yang valid juga gitu kan. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya dia nggak ngada-ngada sebenarnya ya emang harus begitu sih ya. Nggak betul. nawang gitu ya, Iya, dari bener berdasarkan banget. data yang valid gitu. Iya, betul banget. Nah, kalau aku sendiri tadi juga udah disebut nih sama Sekar mengenai offensive realism. Nah, offensive realism atau realisme ofensif ini dipelopori langsung oleh Mearsheimer gitu. Jadi Mearsheimer ini memberikan pandangan baru bagi teori realisme dalam HI. Jadi pandangan ini tuh menjelaskan mengenai akibat dari anarki di sistem internasional gitu. Turunannya ya berarti. Iya. Nah, jatuhnya kayak turunan dari realisme Iya, gitu jadi ya. offensive realism ini turunan dari realisme, turunan lagi Dari neorealisme. Jadi urutannya realisme turun ke turun ke neorealisme, neorealisme. lalu berturun Bagi lagi lah, ke defense realisme dan offensive Offensive. realisme. Nah, ya betul banget. Nah, selain ada
offensive realism itu juga ada defense realism sebagai temannya offensive realism Iya, benar. gitu. Singkatnya sih kalau defensive realism itu tuh lebih ke struktur realisme. Jadi kayak melihat dari struktur internasional gitu. Ya betul banget. Nah, asumsi dasar dari offensive realism ini juga mengemukakan bahwa negara ini adalah salah satu aktor kunci ya dalam hubungan internasional, di mana negara itu akan selalu berambisi untuk memperluas kekuasaannya dalam sistem internasional yang anarkis, teman-teman. Jadi kayak haus akan kekuatan ya. Iya, betul-betul. Nah, di sini juga menekankan bahwa offensive realism itu tuh merupakan optimalisasi kekuasaan gitu. Jadi bagaimana suatu negara itu harus memaksimalkan kesempatan untuk meningkatkan kekuasaan dalam sistem internasional ini. Jadi kalau ada kesempatan itu dimaksimalin aja gitu, Langsung gaspol digaspol ya. aja gitu suatu negara itu dalam teori ini gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih mengenai teori ini? Kalau menurut aku sih kurang lebih sama ya kayak Kurang yang lebih dibilang sama. oleh Sandra gitu. Jadi tuh negara-negara super power ini, apalagi kalau yang punya power yang besar gitu, dia tuh cenderung untuk meningkatkan kekuasaannya selagi ada kesempatan yang tadi dibilang, karena betul banget tuh, tuh teman-teman. berimplikasi pada terbentuknya balance of power atau equilibrium kekuasaan gitu. Jadi dari pandangan ini tuh kalau ada balance of power itu dapat ada perdamaian gitu loh. Jadi kayak kalau kekuatan kita seimbang, berarti kita damai dong, kayak gitu. Tapi hal itu mustahil nggak sih? Iya, karena realitanya sih tidak seperti itu. Iya, realitanya tidak seperti itu. Iya. Setuju. Nah, kalau dari Yo nih gimana? Ada pendapat berbeda atau sama? Aku sih sama ya, cuma yang aku baru tahu juga sih ya setelah mengulik-ngulik sedikit, ternyata tuh menurut Mearsheimer ini negara-negara itu nggak bekerja sama loh satu sama lain, tapi kecuali ya dalam aliansi sementara. Jadi oke. dan juga aliansi itu tuh dia kayak gimana ya, walaupun kita beraliansi tuh tapi masih ada kesempatan untuk menusuk dari belakang. Jadi aduh Ngambil gimana ya? kesempatan dalam kesempitan. Bener banget. Betul banget. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Sistem ini memang. Ya, Memang realis seperti itu. iya. udah emang rahasia umum lagi. Iya, betul gak banget. sih, realisme. Oke, jadi kalau boleh aku simpulkan nih, teori realisme itu memandang dunia ini adalah sebuah sistem anarkis ya, sistem anarkis tanpa otoritas global gitu. Jadi memang tidak ada yang di atas negara yang mengontrol dunia ini. Jadi negara berlomba-lomba untuk menjadi hegemoni gitu. Yes, dan terbentuknya balance of power gitu. Iya. Tadi juga ada yang kayak negara menyerang itu, berarti artinya itu negara itu tidak pernah yakin ya dengan negara lain. Bener. Walaupun jadi teman bisa aja kan? Bisa aja Bisa kayak bisa aja ada nusuk. dengan sesuatu nih. Skeptis kita terhadap Yes, negara lain. betul. Ya, Iya, betul. Dan satu lagi nih, mungkin semua negara pasti pengen nggak sih jadi hegemoni global? Iya, siapa sih yang nggak mau? Siapa nggak sih yang mau jadi penguasa ya? gitu? Iya, penguasa dunia, penguasa bumi, deh, Penguasa salah. bumi dan alam Iya. semesta Anda dong, Contohnya aja Amerika Serikat ya. Kalau ini mah, Aduh. udah nggak usah ditanya nggak sih? Iya, betul. Dan terakhir nih teman-teman, bahwa perdamaian yang kita impikan itu kayak kemungkinan kecil sulit untuk dapatkan ya. Iya. Seperti yang tadi kita sudah diskusikan bahwa mungkin perdamaian abadi itu Agak ya mustahil. Agak ya, mustahil tapi- gitu. Tapi yang pastinya ada apa ya, masih ada sistem yang mungkin masih bisa at least mengaturnya tuh jadi nggak sampai buruk gitu loh ya. Iya, jadi kita nggak konflik terus Iya, ya. setidaknya masih ada yang terjaga kestabilan walaupun nggak bisa sampai poin maksimal damai banget nih, tapi masih ada satu titik di mana kayak ya udah kita begini karena ada sistem gitu. betul banget. Karena kan sekarang udah banyak organisasi internasional gitu Iya, kan. iya. Seperti itu. Dan juga ada hukum internasional Iya, yang hukum mengatur internasional juga. gitu. Jadi sebenarnya emang negara sendiri yang harus ini ya, apa namanya? Yang harus Bijak dalam bijak, mengambil iya. keputusan. Betul. Mengambil tindakan. Iya, oke. Gimana teman-teman? Udah mulai panas? Atau udah mulai pusing nih? Pusing banget ya Apa dengerin nih? penjelasan Tiba-tiba kita. power gitu. Iya teman-teman, jadi tadi kita udah ngejelasin tentang apa yang menarik untuk kita, terus juga ada penjelasan mengenai offensive realism, terus kita juga udah mengkaji keseluruhan buku. Mungkin
kita selanjutnya akan mengkaji tentang kritik dari buku ini kali ya. Mungkin seru kali ya kita mengkritik buku ini gitu. Walaupun kita masih mahasiswa semester 3 tapi kita harus berpikir kritis. gitu. Iya, kita gimana nih? Mulai dari aku nih. Mungkin tapi sebelum kita menjelaskan kritis, aku juga mau ngasih fun fact lagi nih. Waduh, another fun fact guys. Another Ayo fun simak ya. fact from Mersheimer lagi, bahwa beliau ini adalah salah satu profesor political science di University of Chicago. Chicago University. Chicago. Oke. Wah, keren banget ya teman-teman. Pengen sih ketemu beliau. Pengen banget nanti mungkin Isma kali ya kita ke Chicago, University of Chicago. Amin, Ada amin yang rabbal mau alamin. S2 di Chicago. sana gitu terus Iya. mau bertemu beliau langsung bisa kali Bisa ya. kangen. Nah, kalau aku apa ya? Ingat Chicago tuh ingatnya tahu nggak film Home Alone? Ya ampun. Yang Kalau anak-anak iya. banget sih setiap film Natal liburan itu. Iya, film yang latarnya rumahnya Kevin. Nah, itu kan latarnya di Chicago. Jadi kayak oke, Mersheimer di Chicago. tapi nggak salju terus ya. Iya. Nah, ya gitu deh. Jadi kayak unik banget gitu. Mungkin kita bisa belajar dari beliau di University of Chicago. Mungkin kalau ada rezeki atau ada waktu gitu ya, kita bisa belajar langsung ke sana. Mungkin teman-teman juga bisa langsung Bertemu ya. Iya, kepoin Iya, gitu University of kepoin. Chicago. Ya, siapa tahu ada yang mau daftar S2 di sana. Oke, nah langsung aja nih kita bakal ngebahas mengenai kritik dari bukunya Mersheimer yang judulnya The Tragedy of Great Power Politics. Nah mungkin dari Yo atau Sekar yang mau mengkritik duluan? Kayaknya dari aku dulu ya. Oke, boleh Yo yang pertama, tadi kan Sekar udah. Aku di sini nggak mau kritik mengenai tulisannya karena menurutku tulisan beliau bagus sekali. Iya. Terus, Kita mengakui ya. walaupun agak untuk mahasiswa semester 3 sepertiku tuh agak susah juga untuk dipahami. Jadi kayak kita masih membutuhkan dosen untuk mendampingi kita dalam membahas buku Dan memahami ini, gitu isi ya. dari buku ini ya. Tapi ya masih bisa dipahami dikit-dikit lah. Terus juga ada yang aku suka dari buku ini tuh setiap babnya itu dikasih konklusi sama beliau. Iya. Sayangnya konklusinya itu nggak apa ya, Konsisten. iya benar. Tidak diberikan setiap bab Setiap ya. bab, jadi- Hanya bab-bab tertentu. Benar sekali. Jadi kayak untuk kita yang pengennya satset itu agak kurang ya. Agak Jadi iya menyulitkan gitu ya iya, jadinya. benar. Kayak harus baca keseluruhan dulu gitu Iya, ya. betul. Oke, itu dari Yoa ya. Jadi mengenai conclusion yang tidak konsisten diberikan di setiap babnya. Ya sih, itu menurut aku juga penting ya, karena biasanya kita kalau mau lihat yang komprehensif ya lihat conclusionnya aja Iya, gitu, biar kita bisa memahami secara lebih detail gitu. Karena kan penulisnya yang langsung yang nulis kan. Iya, Betul. Setuju. Nah, kalau dari Sekar gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya sih kurang lebih sama kayak Yoa soal konsisten dari konklusi ini. Jadi tuh kan yang aku lihat tuh bab-bab di sini tuh kan ada 9 bab ya. Satu lagi itu introduction. Nah, menurut aku tuh sebenarnya tuh berkesinambungan gitu loh babnya. Jadi tuh kayak bahas power, bahas strategi gitu kan. Terus bahwa balance power gitu segala macam. Jadi tuh nah sayangnya tuh di endingnya tuh tidak ada kayak apa ya, semacam konklusi penutup gitu dari semua bab yang ditulis. Jadi tuh menurut aku jadi kayak mau nggak mau kita tuh baca satu-satu gitu loh. Padahal tuh menurut aku tuh sebenarnya tuh ada saling apa ya, berkaitan gitu. Jadi dikasih konklusi lagi ya, biar jadi kita di nggak endingnya ini juga lagi. kasih konklusi lagi biar mungkin lebih jelas gitu ya menurut aku itu aja sih. Betul. Oke, jadi kalau dari Sekar itu mengenai konklusi secara akhir. keseluruhan ya di keseluruhan. akhir. Oke, yes, itu betul banget, itu sangat penting juga buat kita yang ingin satset langsung baca. Nah, kalau dari aku sendiri nih, aku ada mengkritisi teori offensive realismnya gitu. Jadi lebih ke teori yang digunakan oleh si Mersheimer ini Iya, ya. teori yang dipelopori oleh Mersheimer bahwa dalam teori ini tuh tidak ada time horizon-nya. Apa tuh time horizon? Sebelum aku jelasin time horizon itu apa dalam HI, nah pendapat aku ini juga didukung oleh artikel yang udah dipublish tahun 2002 itu oleh Gerald Gunwook Lee gitu. Kalau teman-teman mau baca boleh. Jadi apa sih time horizon dalam hubungan internasional gitu. Jadi time horizon dalam HI itu adalah sebuah metafor untuk seberapa beratnya sebuah aktor itu menilai masa depan
dan masa sekarang gitu. Iya, jadi Mersheimmer ini merupakan kajian mengenai aspek temporalnya gitu, karena dalam teori realism ini kan negara itu ketika diserang atau ketika ada suatu masalah itu kan pasti harus memiliki strategi Untuk defensif. Iya, untuk defensif. Nah, tadi juga udah dibilang kalau butuh policy makers juga gitu. Iya, Nah, yang mengatur itu ya. iya, di teori offensive realism ini aku melihatnya tidak ada time horizon di mana itu Mersheimmer itu hanya menuntut negara untuk merespon sistem anarkis itu dengan cepat. Yang juga di mana kan kita harus mempertimbangkan keamanannya gitu. Tapi kan setiap pertimbangan, setiap kebijakan kan harus harus dipikirkan ya. matang-matang Untuk gitu. jangka panjang juga Benar. gitu ya. Betul, padahal perlu waktu untuk kita merespon sistem internasional yang anarki gitu. Jadi kan kayak udah anarki harus cepet kan, jadi gimana ya, bingung gitu. Kompleks gitu ya. Blunder juga nggak sih? Iya, kalau betul. misalnya harus Betul, betul. cepet. Iya gitu. Jadi ya kita dituntut untuk cepat, tapi kita harus membuat policy makers yang bijak juga gitu. Jadi susahnya di situ gitu. Tidak memperhatikan aspek temporal atau waktu seperti itu. Oke, jadi tuh kayak lebih di saat itu aja ya, nggak kayak mikirkan jangka panjang gimana, masa depan gimana, implikasi selanjutnya gimana gitu. Yang penting udahlah cepet Iya, untuk yang merespon penting sistem udah selesai internasional aja ini gitu. Sekarang gitu ya. Iya, padahal siapa tahu di masa depan bisa jadi bumerang untuk negara gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Bener banget. Betul, Gitu, betul. teman-teman. Oke, jadi itu tadi ya kritik gitu. yang sudah kita sampaikan. Tadi ada 3, ada dari Yoa, Sekar, dan Sandra gitu, dan juga bermacam-macam ya kritik-kritik dari kita gitu. Oke, mungkin kita sudah sampai nih di penghujung podcast. Ya, sudah selesai, ya ampun. Oke, kami ingin mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang udah menonton sampai habis. Semoga kalian Terima kasih nggak banget, pusing semoga nggak pusing ya. Semoga ini bisa menambah insight kalian atau mungkin banget. menambah pemahaman Iya. mengenai realisme atau mungkin keseluruhan dari realisme buku ini. sendiri Iya, gitu ya, realisme buku ini. Dan sendiri gitu. semoga kalian yang ingin mempelajari buku The Tragedy of Great Power Politics itu mendapatkan gambaran Ya, kayak secara keseluruhan dari buku Buku ini. ini gimana sih, atau mungkin isinya apa aja gitu kan. Iya. Tadi aku sempat bilang 500 halaman, pusing nggak sih bacanya gitu ya. Udah males duluan kan? Aku kayak baca 3 tahun itu. udah lulus. Kalau bahas semua bisa-bisa 2 hari ya kita Iya, podcast. betul banget. Jadi semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Amin. Kami juga memohon maaf nih apabila ada kesalahan Dalam pengucapan dalam pengucapan kata kita atau atau manusia. iya, atau dalam teori-teori atau pemahaman-pemahaman yang kita sampaikan tadi gitu. Untuk kalian yang mau baca bukunya nanti bakal kita sematin linknya di deskripsi ya. Iya. Jangan lupa buat ngecek, siapa tahu kalian tertarik sama realisme. Iya, siapa kan? tahu kalian butuh buku rujukan atau mungkin buku Bener. referensi buat tugas kalian, Iya. apalagi anak-anak HI nih pasti kan kayak butuh buku nih ya buat daftar pustaka Daftar pustaka, dan segala iya. macem gitu buat artikel, Iya, artikel, atau skripsi, paper, jadi mungkin gitu. bisa dicek di buku di bawah ini Iya. buat jadi rekomendasi kalian. Atau kalian mau mengkaji lebih lanjut tentang offensive realism juga Yes, bisa bisa juga, banget. Benar. Iya, oke. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel kita. Kami dari Kelompok 7 undur diri. Terima kasih teman-teman udah yang nonton. See you di See you in the next video. 7 Podcast. Bye guys.